Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pertemuan kedua mengenai modulasi digital. Jadi minggu lalu kita sudah perkenalkan ada sinyal analog, ada sinyal digital. Sinyal informasi secara natural adalah dalam bentuk analog seperti output mikrofon, output kamera analog. Banyak informasi kita temukan dalam bentuk analog. Kemudian sinyal informasi analog bisa dirubah dalam bentuk digital menggunakan ADC. Kemudian kita sudah jelaskan juga bahwa sistem telekomunikasi kita bedakan menjadi sistem telekomunikasi analog dan sistem telekomunikasi digital, di mana yang membedakan adalah informasi yang dibawa. Kalau informasi analog yang dibawa, maka kita sebut ya sistem telekomunikasi digital, analog maaf. Jika informasi yang dibawanya adalah digital, maka kita sebut ya sistem informasi digital. Nah, begitu juga dengan modulasi. Kalau modulasi, sinyal carrier kita modulasi dengan sinyal informasi analog, maka kita sebut ya sistem modulasi analog. Tetapi kalau sinyal informasinya adalah digital, maka kita sebut ya modulasi digital. Nah, pada pertemuan awal ini kita akan mengajak kita semua mulai ya belajar menekuni buku teks. Ini buku teks yang kita gunakan. Kita mungkin hanya ambil 3 bab saja, tidak banyak. Jadi ya saya kira tidak terlalu berat untuk membaca 3 bab. Jadi buku kita ini saya lengkapi dengan outline garis besar yang akan kita pelajari ini. Kemudian objektif ini adalah tujuan. Ini tujuan kita belajar. Jadi dari checklist mana yang sudah Anda pelajari. Nah, kemudian ya sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber kita di webinar Sabtu kemarin, Sabtu tanggal 29 ya, tanggal 29 Agustus, bahwa penting sekali lulusan itu bisa berkomunikasi, menulis, dan membaca dalam bahasa Inggris. Kenapa? Semua informasi sangat luar biasa bisa kita dapatkan akses lewat internet, tetapi sebagian besar dia adalah berbahasa Inggris, termasuk dalam belajar. Banyak sekali buku-buku gratis, e-book dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus mulai. Kita sudah mulai di semester lalu. Tidak tahu. Sebanyak mata kuliah kita di semester 1, saya tidak tahu apakah semua sudah mulai juga menggunakan buku berbahasa Inggris. Kalau sudah, tentu akan lebih mudah. Kalau belum, ya ini adalah kesempatan kita kedua belajar dengan buku teks berbahasa Inggris. Oke. Modulasi digital, pendahuluan. Oke, ini kalau nggak tahu ya lihat kamus ya. In essence, karena saya sudah lihat, saya siapkan kamus sudah di HP. Intinya atau fundamentally. Jadi lebih baik itu lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Fundamentally pada dasarnya, essentially. Jadi seperti itu. Oke. Pada dasarnya, komunikasi elektronik adalah pengiriman, penerimaan, dan pengolahan informasi dengan menggunakan rangkaian elektronik. Jadi tidak terlalu sulit bahwa komunikasi elektronik itu adalah pengiriman, penerimaan, atau pengolahan informasi yang menggunakan rangkaian elektronik. Informasi didefinisikan. Ingat, ini adalah bentuk pasif. Is defined. Kalau ada is defined, is told, is worked. Jadi dikerjakan. Jadi ini pasif. Oke, informasi didefinisikan sebagai pengetahuan atau kecerdasan yang dikomunikasikan. Ini kembali kita temui pasif. Bukan mengkomunikasikan, tetapi yang dikomunikasikan. IE dicari ini, yaitu sempatkan juga lihat ini sebenarnya apa ini, singkatan dari apa, bisa Anda googling. Dalam ini yaitu pengiriman dan penerimaan antara 2 titik atau lebih. Oke, jadi itu informasi adalah pengetahuan atau kecerdasan yang dikomunikasikan, dalam arti dikirim atau diterima antara 2 titik atau lebih. Gampangnya informasi adalah pesan ya, jadi tidak perlu dihafal. Ini menarik, kita memahami apa yang dimaksud oleh penulis dan bisa kita pahami. Kemudian modulasi digital adalah pengiriman
sinyal analog termodulasi digital, ya, jadi mundur gitu ya. Jadi modulasi digital adalah pengiriman sinyal-sinyal analog yang termodulasi digital. Artinya apa ini? Sinyal carrier. Itu pengiriman sinyal carrier-carrier yang termodulasi digital antara dua titik atau lebih di dalam sistem telekomunikasi. Dalam modulasi digital. Kalau dia termodulasi analog, maka kita sebut ya modulasi analog. Modulasi digital kadang-kadang disebut, ini is called, disebut kalau ada sometime-nya berarti modulasi digital, kadang-kadang disebut radio digital. Kenapa? Karena sinyal termodulasi digital, sinyal yang sudah termodulasi digital dapat dipropagasikan melalui atmosfer bumi dan digunakan dalam sistem telekomunikasi nirkabel. Sistem komunikasi elektronik tradisional yang menggunakan modulasi analog konvensional seperti AM, FM, dan PM sekarang sedang digantikan dengan sistem modulasi digital modern yang punya beberapa keuntungan yang luar biasa ya, standing dibanding sistem analog tradisional seperti mudah diproses, mudah dimultiplex, dan kebal terhadap noise. Jadi dalam membaca buku teks paling hanya beberapa halaman saja kita yang membuka kamus. Kenapa? Karena kalimatnya nanti berulang. Oke. Komunikasi digital terkadang ya istilah yang ambigu atau berbeda arti bagi banyak masyarakat ya. Di dalam konteks buku ini, komunikasi digital termasuk sistem di mana sinyal carrier analog berfrekuensi tinggi dimodulasi oleh sinyal informasi digital berfrekuensi rendah. Ingat, kenapa butuh modulasi? Salah satunya adalah karena informasi ini berfrekuensi rendah, maka perlu ditumpahkan ke carrier frekuensi tinggi. Sudah kita jelaskan juga di video minggu lalu bahwa sinyal yang sudah analog yang sudah dirubah dalam bentuk digital menggunakan ADC ternyata masih masuk kategori frekuensi rendah. Oke. Kemudian konteks di buku ini satu lagi bahwa transmisi digital, sistem transmisi digital adalah membawa informasi digital dalam bentuk digital. Oke. Sistem transmisi digital membawa informasi dalam bentuk digital yang membutuhkan fasilitas fisik antara transmitter dan receiver. Seperti kawat metalik, dua pasang kawat metalik ya, karena kabel itu dua ya, koaksial kabel atau fiber optik. Dalam radio digital, terkadang sinyal carrier dapat dibawa oleh kabel fisik. Jadi sinyal termodulasi juga bisa kita lewatkan melalui kabel. Atau menggunakan ruang bebas. Atau menggunakan udara. Oke, jadi sejauh ini sudah kita tunjukkan bahwa ya tidak sulit ya. Jadi insya Allah bisa kita pahami. Tetapi harus dicoba. Oke. Oke, kemudian sifat-sifat. Jadi kalau ada yang belum tahu ini ya lihat lagi di sini. Distinguish, membedakan, differentiate, discriminate, sever, mark. Jadi ada banyak arti. Jadi di sini apa? Sifat-sifat dari sistem telekomunikasi digital radio. Apa tadi? Dibedakan ya, sifat-sifat sistem radio digital berbeda dari sistem komunikasi analog. Dan dibedakan oleh apa? Sinyal pemodulasinya. Oke ya. Kedua, jadi maksudnya ini, radio, digital, dan analog dibedakan dari bentuk informasinya. Keduanya sistem komunikasi analog dan digital, dua-duanya menggunakan carrier analog. Ini yang harus kita catat pertama, bahwa carriernya sama-sama adalah sinyal analog sin, omega, CT. Yang membawa informasi melalui sistem. Oke, jadi dua-duanya menggunakan sinyal analog untuk mengirimkan informasi di dalam sistem tersebut. However, akan tetapi sistem modulasi analog, informasinya juga analog. Sedangkan dengan modulasi digital, dengan sistem modulasi digital, informasinya juga digital. Carrier-nya analog, dua-duanya, tetapi informasinya satu analog, satunya adalah digital. Yang bisa jadi nanti dibangkitkan oleh komputer atau menggunakan ADC atau dikodikan secara digital, sinyal analog dikodikan secara digital. Jadi ada dua cara untuk mendapatkan sinyal informasi digital.
Oke, saya kira tidak ada masalah sampai di sini. Persamaan 1. Merujuk ke persamaan 1 bahwa ingat kemarin sudah kita jelaskan bahwa sinyal carrier mempunyai 3 parameter, ada amplitudo, ada frekuensi, ada fasa. Nah, sama. Kalau dulu kalau amplitudonya kita modulasi adalah kita dapatkan sinyal AM, frekuensi yang kita modulasi kita dapatkan FM, fasanya yang kita modulasi kita dapatkan PM. Jadi AM, FM, PM. Nah, sama. Kalau sinyal, dulu kita definisikan kalau amplitudo sinyal carrier dirubah-rubah proporsional terhadap amplitudo sinyal informasi, kita dapatkan sinyal AM. Ini juga sama. Amplitudo sinyal carrier diubah-ubah proporsional terhadap sinyal informasi, maka modulasi digital, sinyal termodulasi digital yang disebut amplitudo shift keying akan terbentuk. Ya, bisa dipahami ya. Jadi berdasarkan persamaan 1, jika sinyal informasi digital dan amplitudonya carrier dirubah-rubah proporsional terhadap sinyal informasi, maka sebuah sinyal termodulasi digital yang disebut amplitudo shift keying akan terbentuk. Jika frekuensi yang kita variasikan proporsional terhadap sinyal informasi, maka frekuensi shift keying terbentuk. Dihasilkan sinyal FSK. Dan jika fasanya fasa carrier yang kita variasikan atau rubah-rubah proporsional terhadap sinyal informasi, maka dihasilkan phase shift keying. Jadi jika kemudian ada yang terakhir, bisa jadi amplitudo dan fasanya yang kita rubah. Jika kedua-duanya antara amplitudo dan fasa, jika amplitudo dan fasa kedua-duanya divariasikan proporsional terhadap sinyal informasi, maka kita dapatkan kuadratur amplitude modulation atau kita kenal dengan QAM. ASK, FSK, PSK, dan QAM semuanya adalah bentuk modulasi digital. Oke. Selanjutnya ini bisa dibaca sendiri. Ya, di sini kita menunjukkan bahwa saya yakin semua bisa ya. Saya juga kenapa mulai seperti ini karena dulu selama kuliah dosen saya biasa juga membacakan e-book seperti ini. Latihan kita coba di rumah, kita dengarkan dosen, dan ternyata tidak ada. Semuanya sudah kita pelajari di bahasa Inggris. Cuman mungkin apa namanya vocabulary-nya aja yang ya tinggal kita lihat kamus. Oke, ini juga sebenarnya sudah dijelaskan di sini. Silakan dibaca sendiri penjelasan di bab 1. Intinya bahwa sinyal informasi digital dimodulasi dengan sinyal carrier analog, kemudian dikuatkan agar bisa mencapai jarak yang jauh. PPF untuk memastikan bahwa frekuensinya tidak tercampur dengan yang lain, bahwa sinyal carrier kita adalah frekuensi sekian, maka PPF akan menjaga bahwa frekuensinya adalah sesuai dengan frekuensi carrier. Ini yang kita jelaskan tadi. Ternyata untuk modulasi digital bisa saja pakai kabel, fiber optik mungkin, tapi lebih sering kita temui menggunakan radio, merambat melalui udara. Kemudian selama merambat dari transmitter ke receiver, akan ada gangguan noise. Sebagaimana sudah kita ceritakan minggu lalu. Kemudian di penerima, sinyal yang sampai di antena itu sudah lemah karena sudah menempuh jarak yang jauh, maka dikuatkan lagi dengan amplifier. PPF adalah untuk menyeleksi sinyal yang akan kita terima. Kemudian didemodulasi. Ingat, karena informasi kita adalah digital, maka untuk mengetahui panjang bitnya, maka butuh clock salah satunya. Untuk sinkronisasi, untuk menunjukkan, oh ini adalah bit pertama, bit kedua, bit ketiga, maka butuh clock recovery. Jadi, oh ternyata satu bitnya sekian panjangnya. Jadi, biar kita bisa terjemahkan, ambil lagi bitnya, deteksi bitnya, kemudian diterjemahkan di penerima. Oke, seperti itu. Ini nanti akan kita jelaskan lagi. Sebagian sudah saya jelaskan minggu lalu. Mungkin yang belum kapasitas formasi. Kemudian ya ini kapasitas formasi masih. MRI encoding juga nanti akan saya jelaskan setelah memasuki modulasi digital PSK. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kalau sinyal carrier kita modulasi amplitudonya. Ingat tadi bahwa tadi sudah kita tuliskan bahwa kita punya sinyal carrier FCT adalah V cos 2V FCT. Oke, kalau amplitudonya yang kita modulasi, kita dapatkan dia ASK. Dulu kita sudah tunjukkan bahwa kalau informasi kita adalah XMT, maka
XMT adalah AM cos 2V FCT, maka sinyal termodulasi AM adalah V tambah XMT cos 2V FCT. Ini adalah modulasi AM. Nah, sekarang dalam modulasi digital, XM-nya ini adalah sinyal persegi. Jadi persamaannya adalah persis ini. Sehingga, nah ini adalah amplitudonya adalah 1. Ya, oke, jadi ini V-nya adalah 1 XMT. Jadi sama persis persamaannya dengan AM. Oke. Nah, kemudian kenapa ada setengah? Ya nanti kita tunjukkan. Jadi kita tunjukkan dulu dengan, makanya kita sangat perlu MATLAB di sini. Oke, jadi tutup dulu. Oke, ini adalah modulasi AM. Ini adalah informasi dengan amplitudo 1, frekuensi informasi nilai FM, di sini adalah 400. Ini adalah frekuensi carrier, kita buat 4000. Kemudian dimodulasi, amplitudonya juga 1, sehingga dihasilkan sinyal termodulasi dengan indeks modulasi sama dengan 1. Kenapa? AM sama dengan AC, AM max sama dengan AC max. Ini adalah sinyal termodulasinya, adalah FC, FC tambah FM, FC kurang FM. Nah, yang sudah kita pelajari minggu lalu, makanya saya minta dulu turunkan persamaan biar mudah kita melanjutkan di modulasi digital. Nah, sekarang dalam, oke, ini harusnya 1. Kita samakan dulu. Hasilnya adalah, oke, untuk indeks modulasi sama dengan 1, ingat ini akan naik sejauh AM max, ini akan turun sejauh min AM max. Maka terbentuklah ini, karena tadi adalah 1 tambah 1, 2 maksimumnya. Oke, untuk indeks modulasi sama dengan 1. Nah, kemudian kalau kita ganti dengan sinyal persegi, ini gampang dengan program MATLAB, sinyal sinus ini bisa kita rubah menjadi sinyal persegi. Dengan asumsi kita samakan saja, frekuensi fundamentalnya sama-sama 4000. Jadi ini sama-sama 4000. Ini adalah sudah kita tunjukkan di semester lalu bahwa sinyal persegi itu Dirac Fourier ya. Sinyal ini bisa diterjemahkan dalam bentuk Dirac Fourier. Ini adalah frekuensi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana amplitudonya semakin turun. Ini akan membentuk sinyal persegi. Di praktikum dasar telekomunikasi akan kita lihat di pertemuan pertama. Kemudian termodulasi, makanya ini karena informasinya multifrekuensi, maka ini adalah FC, FC tambah FM1, FC tambah FM2, FC tambah FM3, FC tambah FM4, FC tambah FM5, dan seterusnya. Begitu juga ini, FC kurang FM, FM1, FC kurang FM2, FC kurang FM3, dan seterusnya. Sehingga bandwidth-nya apa? Kita ambil yang dominan ini, misalkan ini kalau kita anggap terlalu kecil, kita ambil saja bandwidth-nya dari sini 2000 sampai 6000. Jadi sinyal persegi bandwidth-nya lebih besar dibanding sinyal tunggal. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan kenapa di sini ada setengah. Karena kita maksudnya kalau di sini keluarannya adalah A cos omega CT atau 0, sin omega CT atau 0, itu aja kemungkinannya. Sehingga kalau ini kita tambahkan setengah di sini, atau A per 2 tadi, maka nah ini 1, jadi 1 sin cos omega CT 0, A cos omega CT 0, A cos omega CT. Jadi ini maksudnya kenapa ada setengahnya, dia mau keluarannya hanya bergantian. Kalau bit 1 maka keluarannya adalah A cos omega CT, 0 adalah 0. Jadi pada persamaan 12, sinyal pemodulasi VMT dinormalisasi menjadi sinyal biner, di mana tegangan positif adalah bit 1 dan tegangan negatif adalah bit 0. Sehingga untuk bit 1, VMT adalah 1, maka VMT-nya kita gantikan dengan 1, maka 1 tambah 1 keluarnya adalah A cos omega CT. Ini adalah A cos omega CT saat bit 1. Sedangkan min 1, ini min 1, maka keluarannya adalah 1 kurang 1, 0. 0 dikali 0, ini kali berapapun hasilnya adalah 0. Maka keluarannya adalah 0. Oke, jadi seperti itu.
Nah, kemudian bagaimana dengan bandwidth? Oke, bandwidth AM sudah kita jelaskan dulu. Bandwidth sinyal AM adalah 2 FM. FC kurang FM, FC tambah FM kurang FC kurang FM. Ingat ya, FC tambah FM kurang FC kurang FM. Dapatkan 2 FM. Nah, perlu kita jelaskan lagi bahwa contohnya tadi adalah sinyal persegi. Sinyal persegi ini kan dibentuk dari sinyal sinus dengan frekuensi FM. Ya, ini adalah periode sinyal informasi. Kemudian ini adalah periode bit. Oke, di mana TM ini adalah 2 periode bit. Ini juga TB. Sehingga FM sama dengan 1/2 TB. Sehingga bandwidth ini adalah 2 kali 1/2 TB. Ini habis, maka ini kita sebut FB. Sehingga bandwidthnya adalah FB. Kemudian baud. B ini adalah bandwidthnya sebanding dengan FB. FB ini sekarang bukan frekuensi lagi, tetapi transfer rate atau kecepatan bit. Bit rate, ini yang kita kenal dengan bit rate. Oke, dalam digital, perubahan dari 1 ke 0, itu kita sebut ya bit rate. Jadi, kan frekuensi lagi kita sebut. Kemudian ada 2. Coba perhatikan, setiap bit input berubah, output termodulasi juga berubah. Bit input berubah 1 kali, output termodulasi berubah 1 kali. Ini kita sebut ya perubahan input, ini kita sebut bit rate. Perubahan output ini kita sebut ya baud. Jadi karena kecepatan perubahan input sebanding dengan baud, maka FB bandwidth sebanding dengan baud. Jadi FB sebanding dengan baud. Bisa dipahami ya? Oke, jadi seperti itu. Oke, nah itu untuk ASK. Jadi untuk pertemuan kedua ini, ya silakan, saya ingin mahasiswa fokus membaca dulu, latihan membaca ya. Tak perlu terburu-buru. FSK akan kita lanjutkan minggu besok dengan catatan sudah dibaca. Nah, mungkin tambahan sedikit bahwa kalau ini kita misalkan sinyal frekuensi fundamental informasi sama dengan sinyal informasi digital. Padahal kita sudah tunjukkan minggu lalu bahwa setiap sampel sinyal informasi saja itu disampel dalam waktu 125 mikrosecond. Jadi kalau misalkan satu informasi itu menggunakan periode 125 mikrosecond untuk samplingnya, maka kalau dibagi jadi 8 bit berarti 125 dibagi 8. Sehingga jauh lebih kecil lagi dari frekuensi informasi aslinya. Sehingga apa yang kita perlu tambahkan di sini, karena ini nanti jauh lebih tinggi dari sinyal informasi, misalkan 8, otomatis ini nanti ya harus paham juga bahwa ternyata sinyal informasi dimodulasi analog, ternyata ketika dia dimodulasi digital lebih tinggi bandwidth-nya ketika dia digital. Kenapa? Karena frekuensi fundamental atau periode bit ini jauh lebih tinggi dibanding frekuensi informasi asli. Sehingga FC tambah FM-nya ini akan semakin jauh jaraknya. Jadi ini mungkin yang akan kita tambahkan bahwa sinyal yang termodulasi digital ternyata bandwidth-nya lebih besar dibanding ketika dia dimodulasi menggunakan sinyal aslinya. Oke, jadi ini kita tunjukkan tadi, tergantung B-nya, tergantung dari bandwidth-nya akan tergantung dari kecepatan bit-nya. Semakin tinggi FB-nya, maka bandwidth-nya akan semakin besar. Dan sangat lebih besar dibanding sinyal analog. Itu mungkin kalau ada pertanyaan bisa via WA. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.